Bab 36, Bab 2156, Raja Kabut di Tanah Suci. Saat wujud Yunce terungkap, Shen Hui secara naluriah menegangkan, tetapi segera dia menghela napas lega. Dia mengenalinya. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar berinteraksi, dia seharusnya menjadi lawannya. Tetapi sekarang setelah dia terungkap sebagai orang luar, jalannya telah menyimpang dari apa yang pernah ditetapkan di hadapannya. Semuanya telah berubah. Tidak ada lagi makna dalam pertandingan itu, tidak ada lagi makna dalam apa yang disebut turnamen. Namun, dia tidak punya waktu untuk gangguan. Kekacauan di luar masih berlangsung, dan dia sudah bisa merasakan kehadiran yang kuat berkumpul di tempat kejadian. Dia tidak punya alasan untuk menghiburnya. Jadi, dia langsung ke intinya. Shen Hui menyapa putra Dewa Yuan. "Apa yang membawamu ke sini?" Suaranya langsung, nadanya tak tergoyahkan. "Ikutlah denganku." Kata-kata Yunce tenang, tegas, tak terbantahkan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia berbicara lagi. "Kita tidak punya banyak waktu." Dan kemudian, dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Untuk pertama kalinya, Shen Hui ragu-ragu. Tatapan tajamnya berkedip karena kebingungan. Apa yang dia bicarakan? "Putra Dewa Yuan, apa yang kau katakan?" Nada suaranya tetap tenang, tetapi sedikit jejak kewaspadaan meresap ke dalam suaranya. Dia tidak bisa mengerti. Apa yang dia maksud dengan "ikutlah dengannya"? Apa yang dia rencanakan? "King Yue, ikutlah denganku. Kita harus pergi sekarang." Suara Yunce mendesak, indera ilahinya menyapu kekacauan yang jauh. Dia bisa merasakannya, para dewa sudah menyusun semuanya. Waktunya hampir habis. Pelariannya bahkan tidak mampu menanggung cacat sekecil apapun. Namun, dia tidak bergerak. Dia tidak meraih tangannya. "Sialan! Aku Yunce. Aku suamimu. Dan kau, Xia Qingyue, adalah istriku. Ikutlah denganku." Saat nama lengkapnya diucapkan, tubuhnya bergetar. Xia Qingyue. Jiwanya bergetar. Dia pernah mendengar nama Qingyue di dalam jiwanya sendiri sebelumnya. Itulah sebabnya raja mampu mengenali namanya selama pencarian jiwa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama lengkapnya. Xia Qingyue. Saat kata-kata itu memasuki telinganya, sesuatu di dalam dirinya berubah. Gambar-gambar kabur yang terkubur di dalam jiwanya, gema masa lalu yang tidak pernah bisa dia capai, mulai bergerak dengan hebat. Ada sesuatu yang mencoba bangkit. Sesuatu yang tidak bisa dia pahami. "Ayo!" Melihatnya terdiam, Yunce tahu dia tidak bisa menunggu. Tanpa ragu, dia meraih tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan tembus pandangnya meluas, menyebar ke keduanya dalam sekejap. Dan kemudian, batu yang diberikan oleh Kaisar Iblis penempa surga bersinar lembut. Bentuk mereka mulai memudar. Dalam beberapa saat, mereka menghilang dari kediaman malam abadi. Tujuan mereka, kediaman Dreamweaver. Munculnya debu abisal telah menarik setiap pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci ke tempat kejadian. Dewa sejati, bupati ilahi, dan elit yang tak terhitung jumlahnya semuanya berkumpul. Indera ilahi mereka terkunci pada entitas mengerikan di hadapan mereka. Hantu abisal, yang dulunya komandan ksatria Yuchi Nansing, sekarang menjadi makhluk yang sepenuhnya dikonsumsi oleh debu abisal. Namun, di luar dari ketidakmungkinan transformasi seperti itu terjadi di Tanah Suci, para ahli yang berkumpul tidak dapat mendeteksi hal lain yang tidak normal. Ksatria komandan belum berubah sebagian, juga tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan.
Dia telah sepenuhnya tak dapat diubah lagi menjadi hantu abisal. Tuan Dewa Pangeran, apakah kau tahu apa yang sedang terjadi? Di samping Raja Abisal, Mosu, Kepala Pendeta, Big Rage, bertanya melalui telepati, suaranya membawa urgensi yang tak terdeteksi. Tidak. Raja Abisal, Mosu, menanggapi dengan rasa ketidakpastian yang sama. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bahkan, aku baru saja akan menanyakan hal yang sama padamu, Big Rage. Percakapan mereka tersembunyi, tak terlihat bahkan oleh dewa sejati lainnya. Bagi seluruh dunia, Raja Abisal adalah penguasa yang tak tertandingi, makhluk abadi dengan kekuasaan absolut. Tetapi bagi Big Rage, Kepala Pendeta, Raja Abisal jauh lebih dari itu. Dia adalah putra mahkota hukuman surga, sebuah eksistensi yang jauh melampaui pemahaman manusia. Dan Big Rage, yang terkuat dari ras Dewa Rage, adalah ciptaannya. Ras Dewa Rage adalah ras makhluk ilahi yang lahir dari kekuatan Mosu, eksistensi mereka terikat pada esensinya. Big Rage bukan hanya yang terkuat di antara mereka, tetapi juga Kepala Pendeta Abis, yang kedua setelah Monarch sendiri. Karena itu, hanya dia yang berhak menyapa Monarch Abisal dengan keakraban seperti itu. Ini benar-benar pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi sejak awal Abis, bukan? Umeng. Keduanya melanjutkan diskusi diam mereka, mengingat jutaan tahun sejarah, mencari apapun yang dapat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Akhirnya, Mosu mengangkat kepalanya ke arah surga. Suaranya membawa otoritas ilahi seraya ia berseru pelan. Roh harta karun, apakah kalian mendeteksi sesuatu yang tidak biasa? Hening sejenak berlalu. Dan kemudian, suara menggelegar bergema di dalam lautan jiwanya. Tidak. Ekspresi Mosu menjadi gelap. Lalu apa yang terjadi? Tatapannya kembali ke hantu abisal, pikirannya berpacu melalui kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, para dewa lainnya, masing-masing memiliki kekuatan yang menguasai seluruh kerajaan ilahi, terus memeriksa makhluk itu. Namun, tidak peduli seberapa dalam mereka mencari, mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada sama sekali. Dan itulah bagian yang paling menakutkan. Nansing sepenuhnya berubah menjadi hantu abisal hanya dalam rentang beberapa napas. Hanya itu yang kami tahu, dewa-dewi. Di samping para dewa sejati yang berkumpul, para ksatria abisal, komandan, dan pengawal tanah suci berdiri dalam barisan yang hikmat. Wajah mereka muram saat mereka menceritakan kembali peristiwa yang mereka saksikan secara langsung. Meskipun mereka semua berada di posisi yang berbeda ketika itu terjadi, mereka adalah yang paling dekat. Namun bahkan mereka, orang-orang yang telah berada di sana sejak awal, tidak dapat menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun tentu saja, tidak peduli seberapa membingungkan hal-hal tertentu, pada akhirnya, seseorang membuat hubungan. Bisikan pelan menyebar di antara para komandan, dan perintah segera diberikan. Beberapa saat kemudian, "Ini laporan yang Anda minta, Tuan." Seorang lelaki tua melangkah maju, tangannya membawa satu set catatan, prasasti batu dan laporan terperinci yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dia dengan cepat menyerahkan semuanya kepada para dewa. Dengan satu tatapan, para dewa sejati memindai informasi, menyerap setiap detail dalam sekejap. Dan kemudian, mata mereka menjadi gelap. Nansing dan sekelompok Abyssal Knights baru-baru ini dikirim untuk menyelidiki Fog Monarch. Selama pertemuan itu, Knight Commander dan anak buahnya selamat. Keheningan panjang terjadi. Kemudian, sepertinya itu bukan seluruh kebenaran. Para dewa segera dapat membuat koneksi, transformasi Yuchi Nansing pasti ada hubungannya dengan Fog Monarch.
Urgensi baru memenuhi udara saat mereka mulai menyatukan semua yang mereka bisa dari insiden hari itu. Pikiran ilahi mereka terhubung, bertukar fragmen pengetahuan dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami. Abyssal Dust, Fog Monarch. Sial. Star Divine Regent tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ekspresinya berubah gelap. Dia hendak mengatakan sesuatu saat dia melihat Abyssal Monarch masih berpikir keras. Dan kemudian, pikiran Mosu tiba-tiba berhenti. Sebuah perasaan melonjak melalui dirinya. Sebuah kesadaran. Abyss Dust tidak mungkin. Ekspresinya berubah drastis. Dan kemudian, bohong! Tekanan dahsyat meletus darinya, menghantam tanah suci. Setiap orang di sekitar malam abadi membeku. Beban yang menyesakkan turun ke atas mereka. Indra ilahi yang menyeluruh, indra ilahi raja. Seluruh dunia bergetar di bawahnya. Dan kemudian suaranya meraung seperti guntur. King Yue, dia telah menghilang. Para dewa yang berkumpul langsung bereaksi. Syok, kebingungan, kesadaran, semuanya bertabrakan sekaligus. Temukan dia. Perintah itu mengguncang surga, dan para dewa bersiap untuk bergerak. Namun, tepat saat mereka hendak pergi, raungan kehancuran yang dahsyat membelah udara. Abyssal Ghost, makhluk yang sempat mereka lupakan, telah terbangun sekali lagi. Raungan mengerikan yang memekakkan telinga meletus dari Abyssal Ghost. Kehadirannya mengirimkan gelombang teror kepada mereka yang berdiri di alam yang sama. Kekuatan penghancur yang melonjak dari tubuhnya membuat bahkan para ahli yang paling tangguh pun merasakan beratnya kekuatannya. Dan kemudian, Abyssal Ghost meledak. Badai besar debu abyssal berwarna abu-abu kuning meletus keluar, menelan seluruh area dalam gelombang yang dahsyat. Dampaknya membuat yang lebih lemah terbang, tubuh mereka menabrak bangunan di sekitarnya. Sementara kultivasi mereka yang tinggi memungkinkan mereka terhindar dari cedera serius, kekuatan yang tiba-tiba itu cukup untuk mengejutkan bahkan yang terkuat di antara mereka. Bahkan para dewa, meskipun tidak terluka, cukup diperlambat. Cukup bagi dua sosok berjubah, tersembunyi di balik tabir tak kasat mata, untuk mencapai target mereka. Aku akan menjelaskan semuanya kepadamu saat waktunya tiba. Percayalah padaku. Suara Yunce rendah namun tegas saat dia menatap wanita di depannya. Dia tahu wanita itu belum mendapatkan kembali ingatannya. Dia tahu wanita itu masih tersesat, bingung, dan tidak yakin akan identitasnya sendiri. Namun dia juga tahu siapa wanita itu. Siapa wanita itu selama ini. Dan dia percaya bahwa, sebagai seseorang dengan hati kaca berkilau, wanita itu akan mampu melihat kebenarannya. Melihat bahwa dia benar-benar peduli padanya. Tidak. Xia Qingyue menatap pria di depannya. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, keraguan, dan ketidakpastian yang tak ada habisnya. Namun hatinya membisikkan kebenaran yang berbeda. Jauh di dalam lubuk jiwanya, tempat masa lalunya yang terlupakan terkubur, sebuah sensasi menggetarkan, perasaan yang mengatakan padanya bahwa dia bisa mempercayai pria ini. Bahwa dia selalu mempercayainya. Sekarang apa? Akhirnya dia bertanya. Bibir Yunce melengkung membentuk seringai kecil yang hampir tak terlihat. Saatnya untuk pertunjukan. Tanpa ragu, dia tiba-tiba melukai dirinya sendiri. Darah menyembur ke udara, menodai jubah putih bersihnya. Dan pada saat yang sama, cahaya merah yang sunyi menyala. Malam itu tercabik-cabik saat ledakan lain mengguncang tanah suci yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Kali ini,
Bahkan para dewa pun sangat terkejut. Lautan kabut keabu-abuan bergulung masuk, bergolak seperti gelombang kehancuran yang tak terhentikan. Dan kemudian, roarararara. Raungan binatang abisal bergema di langit, mengguncang fondasi tanah suci itu sendiri. Seluruh kediaman Dreamweaver musnah. Apa yang dulunya merupakan tanah agung dan suci dengan prestise ilahi kini telah menjadi tidak lebih dari lautan debu abisal. Bo-omo-momo. Binatang dengan berbagai ukuran dan bentuk muncul dari kabut, aura mereka yang mengerikan menekan tanah seperti kekuatan apokaliptik. Udara itu sendiri bergetar di bawah kehancuran belaka dan kekuatan menindas yang terpancar dari mereka. Tanah suci, tempat yang tidak tersentuh oleh kerusakan selama ribuan tahun, sekarang tenggelam dalam kehancuran. Mereka yang mampu melangkahkan kaki di tanah suci semuanya adalah para jenius sejati, bakat dan kultivasi mereka berada di puncak abis. Namun sekarang, semua itu tidak berarti apa-apa. Bahkan mereka yang berada di alam kepunahan ilahi, yang diagungkan dan dihormati, benar-benar dikerdilkan oleh kekuatan murni binatang abisal alam terbatas ilahi. Terutama, binatang abisal Dewa Kilin. Dengan satu gelombang ledakan kekuatannya, seluruh kediaman Dreamweaver terhapus, digantikan oleh kekosongan kehancuran. Dunia berguncang. Ruang retak. Udara itu sendiri lenyap menjadi ketiadaan. Hah! Meng Jianxi, Meng Jianze, dan banyak elit Dreamweaver terlempar, tubuh mereka meledak di udara seperti boneka kain. Darah menyembur dari mulut mereka saat kekuatan debu abisal menghancurkan tubuh mereka. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak ada waktu untuk melawan. Dalam menghadapi kekuatan yang luar biasa, mereka hanyalah semut. Raung! Binatang-binatang dari laut kabut meraung saat sosok-sosok mengerikan mereka menjulang di atas daratan. Jika komandan Satria yang berubah menjadi hantu abisal telah membuat mereka semua waspada, maka kedatangan binatang-binatang abisal dari laut kabut benar-benar mimpi buruk yang mustahil. Terlepas dari siapa mereka, dewa atau manusia, setiap dari mereka melompat ketakutan. Hal yang mustahil telah terjadi. Tanah suci telah diserbu. Aku akan mengambil mereka. Hahaha. Suara yang dingin dan mengejek bergema di seluruh tanah suci, bergema di surga seperti proklamasi kemenangan yang diputarbalikkan. Sepasang mata abu-abu, luas dan tak terduga, muncul tinggi di atas langit, memandang daratan dengan kehadiran yang menakutkan dan tak terduga. Lautan debu abisal bergejolak hebat, berputar dalam gelombang kacau saat sosok besar muncul dari kedalamannya. Di mulut menganga Dewa Kilin binatang abisal, dua sosok terungkap. Satu berlumuran darah, hampir tak bernapas, denyut nadinya lemah, dan kekuatan hidupnya hampir terkuras habis. Yang lain, seorang wanita muda, sedikit terluka tetapi sangat hidup. Dan saat wajah mereka terungkap, kengerian melanda para dewa. Terutama, Bupati Ilahi tanpa mimpi. Di semua sisi tanah suci, tidak peduli siapa mereka, tetua, putra ilahi, jenius berbakat, semua orang bergegas keluar dari tempat tinggal mereka dengan panik. Lautan sosok memenuhi langit, indera ilahi mereka meluas keluar dengan kekuatan penuh, semuanya bertemu pada titik yang sama. Dan kemudian, kejutan. Kejutan yang ekstrim dan mutlak. Saat indera mereka menyentuh debu abisal dan binatang abisal, hati mereka membeku. Hal yang tak terpikirkan telah terjadi. Namun, tak seorang pun lebih terguncang daripada Hua Caili. Napasnya tercekat. Dadanya menegang. Pikirannya kosong. Binatang abisal Dewa Kilin. Kekejian itu, makhluk yang pernah hampir membunuhnya, yang telah menghantui ingatannya sejak saat itu ada di sini. Dan di dalam rahangnya yang menganga,
adalah orang yang paling dicintainya. Kakak Yun. Jantungnya bergemuruh dalam kesedihan. Tanpa ragu-ragu, sosoknya melesat menembus langit seperti komet, melesat menuju kekacauan yang jauh. Seluruh jiwanya dikonsumsi oleh satu-satunya pikiran yang penting: menyelamatkannya. Yuan Er. Raungan kesedihan murni keluar dari tenggorokan Meng Kongqian, mengguncang langit dengan keputusasaannya yang mentah. Matanya terbakar dengan kegilaan, kekuatan ilahinya melonjak hingga batasnya saat dia bergegas maju, siap untuk merobek apapun untuk mengambil kembali putra kesayangannya. Tetapi sebelum dia bahkan bisa bergerak, raja telah sudah bertindak. Langit terbelah. Langit berguncang. Saat Mosu, Raja Abisal, bergerak, dunia itu sendiri tunduk di bawah kehendaknya. Kekuatan ilahinya turun ke tanah seperti penghakiman dari dewa yang maha kuasa. Binatang abisal yang lebih lemah dimusnahkan langsung, tubuh besar mereka hancur menjadi ketiadaan, bahkan tidak dapat berteriak. Yang lebih kuat, bahkan mereka gemetar ketakutan, benar-benar lengah oleh penindasannya yang tak tertandingi. Boom! Semuanya diratakan di bawah kekuatannya. Struktur realitas hancur. Namun, bahkan saat kekuatan ilahinya melonjak, binatang abisal Dewa Kilin telah lenyap. Dan dengan itu, Raja Kabut juga lenyap. Persepsi ilahi Mosu meluas seketika, menyapu seluruh tanah suci dan sekitarnya. Kekuatannya sebagai dewa sejati kuno, yang berdiri di jurang keilahian penciptaan, seharusnya mutlak. Namun, bahkan dia tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak sedikit pun. Bahkan tidak ada gangguan sekecil apapun di angkasa. Mereka menghilang seketika. Berani sekali kau. Sebuah gemuruh merobek langit, mengguncang fondasi abis. Meskipun kejadiannya tampak panjang untuk dijelaskan, semuanya terjadi dalam sekejap. Yuan Er, Meng Kongqian, bersama dengan dewa sejati lainnya, turun ke reruntuhan kediaman Dreamweaver. Wilayah yang dulunya megah kini menjadi jurang kehancuran total. Yuan Er! Yuan Er! Kekuatan Bupati Ilahi tanpa mimpi meledak keluar, indera ilahinya menyapu seluruh tanah suci ratusan kali dalam rentang napas belaka. Dia mencari. Lagi. Dan lagi. Namun, sama seperti raja, dia tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak. Tidak ada kehadiran. Tidak ada fluktuasi spasial yang tersisa. Yun Ce telah menghilang. Putra kesayangannya. Kebanggaan dan kegembiraannya. Putra yang telah hilang selama ratusan tahun, hanya untuk melihatnya kembali selama 4 tahun yang singkat. Telah pergi. Diambil oleh Raja Kabut. Hahaha. Raungan kesedihan yang murni dan tak tersaring meletus dari tenggorokan Meng Kongqian, mengguncang surga itu sendiri. Bomong. Kekuatan ilahinya meledak keluar, mengirimkan gelombang kejut kehancuran yang melonjak di seluruh negeri. Banyak sekali kultivator lemah yang terhempas, tubuh mereka terombang-ambing di udara seperti daun yang terperangkap dalam badai. Namun, tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Bupati Ilahi, kedua pangeran. Suara lemah dan gemetar memecah keheningan yang menegangkan. Seorang tetua dari kerajaan ilahi tanpa mimpi melangkah maju, tangannya menggendong dua sosok yang hancur. Meng Jianzi, Meng Jianxi. Keduanya nyaris tidak bisa bertahan hidup. Aura mereka lemah, sangat rapuh. Tubuh mereka yang dulunya angkuh dirusak oleh korosi, debu abisal menggerogoti mereka, meresap ke dalam keberadaan mereka. Bahkan bagi makhluk dengan kultivasi seperti mereka, kelangsungan hidup tidaklah pasti. Meng Kongqian membeku.
Matanya menyapu kedua putranya yang jatuh, lalu keruntuhan kediaman penenun mimpi, lalu ke jejak kehancuran yang masih ada di sekelilingnya. Rasa sakit yang jauh lebih besar daripada luka apapun, pertempuran apapun, perang apapun menusuk jiwanya. Air mata. Air mata yang telah lama ia pikir telah mengering jatuh diam-diam dari matanya. Segera, sosok seorang wanita muda menembus malam, tubuhnya berlari menuju tempat kejadian dengan semua kecepatan yang bisa dikerahkannya. Tapi, dia terlalu lambat. Sebagai seorang praktisi mendalam Divine Extinction Level 1, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan banyak keberadaan mengerikan yang sudah ada. Dan pada saat dia tiba, semuanya sudah terlambat. Tubuhnya yang lembut bergetar. Matanya yang lebar dan penuh air mata dengan putus asa mengamati medan perang. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada sosok berbaju putih. Tidak ada kehangatan yang dikenalnya. Tidak ada jejak auranya yang tersisa. Yun Che telah pergi. Tidak ada sedikit pun sisa kehadirannya yang tersisa. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak awal. Tubuhnya kehilangan semua kekuatan. Degup. Ia jatuh terduduk, kedua kakinya tak mampu menopang tubuhnya. Rasa sakit yang tak tertahankan menelan seluruh tubuhnya.